Sebelumnya saya sapa kita semua. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Kita berdiam sejenak. Kita siapkan seluruh hati, pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita serahkan semua yang ada bagi kita. Biarkanlah melalui penyerahan diri terhadap Tuhan, maka kita diubahkan, diberkati, dijamah, dan diberi kelegaan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian Tuhan tak pernah janji. Dan nanti di akhir pujian kita bersama-sama berdoa dalam doa pembukaan kita. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu marah, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah janji, jangan selalu marah, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa.
Berfirman ya Tuhan, suaraku nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Mari memandang Tuhan. Mari menyerahkan seluruh yang ada bagi kita. Apapun yang ada, pikiran kita, jiwa kita serahkan untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Mari Bapak Ibu, saya undang bersama-sama berdiri. Dengan pikiran pujian saya serahkan Bapak.
menjaga hidup kami Bapa. Sehingga 1 minggu lamanya Tuhan kami sudah boleh beraktivitas Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan, berlimpah Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Jika kami datang saat ini Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami mau rindu, lapar dan haus akan firman-Mu, lapar dan haus akan hadirat-Mu Bapa. Bapa, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya kami datang tempat ini Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami diperbarui terus Tuhan dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Bapa. Berkati hidup kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Nama-Mu disukakan Tuhan dengan pelayanan kami. Terutama hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mangali Harefa yang akan membagikan firman. Kau berkati Tuhan lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan berasal dari dirinya Tuhan, tapi benar-benar dari Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang boleh hadir dan jemaat yang belum hadir Tuhan yang di perjalanan. Kiranya Tuhan Kau percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh segera Tuhan tiba tempat ini, boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau, boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan iman kepercayaan kami Tuhan, iman kami Tuhan akan Engkau. Kami terus tidak berpaling Tuhan daripada-Mu Tuhan, dan benar-benar Tuhan kami boleh menjadi dewasa rohani kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita mari Bapak Ibu, kita bersorak untuk Tuhan. Kita bertepuk tangan. Semua yang ada kita berikan untuk Tuhan. Suara kita, tepuk tangan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Peluk kita
Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau kita masih semangat, kita akan terus bersorak. Dan akhir pujian nanti kita berdoa untuk persembahan kita. Saya akan berdoa. Mari kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Sebelumnya kami mohon, layakkan kami memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu semua milik kami adalah kepunyaan. Karena itu kami kembalikan kepada Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang kami peroleh. Kami bahkan seluruh hidup kami berikan untuk Tuhan. Dan apa yang ada bagi kami serahkan. Kini saatnya kami angkat tangan dan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Terimalah, berkatilah juga hamba-hambamu, jemaatmu yang memberi. Kami percaya bahwa Tuhan membalas berlimpah-limpah atas hidup mereka. Diberkati hidup mereka. Dalam nama Yesus kami beri persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian. Jangan lelah, dan kepada teman-teman pelayan kami persilakan untuk mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat pujian. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan.
Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala kita. Mari siapkan hati pikiran kita sambut firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi hidup dalam hidup kita. Dan sebelum hamba ini berdiri di hadapan kita, mari saya undang bersama-sama berdiri. Kita sambut firman Tuhan, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Sekali Yesus tetap Yesus, itulah iman kami.
Kiranya melalui peribadatan kami ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau datang sebagai Imam Besar memimpin kami, sehingga sepulangnya dari sini kami boleh mendapat berkat, sukacita dan besar daripada Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, baiklah kiranya kami menyiapkan meja hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mendapat firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk baik. Sekali lagi, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Dunan. Ini kawan lama ini, yang udah berapa lama kita berpisah ya Pak? Sekitar 7 tahun. Jadi ada kenangan tersendiri dengan Pak Dunan ini sebenarnya. Nanti kita cerita-cerita. Ya. Jadi dulu waktu di BTR, dulu kan kita tinggal di BTR tuh. Ya, dulu ada pasar di situ. Jadi ceritanya dulu Pak Dunan ini kan gagah, sampai sekarang juga gagah ya. Gagah dan suka pakai baju kutungan gitu. Badan semua ngeri banget gitu. Tiba-tiba datang hampirin saya di rumah. Selamat pagi Pak. Iya pagi Pak. Kirain ini pasti preman ini. Saya dibantai nih, pasti dibantai nih, udah habis. Oh bukan Pak, saya mau minta tolong. Oh minta tolong. Dalam hati saya bilang, orang segagah ini bisa minta tolong begini juga. Kenapa Pak? Boleh nggak Pak kita buka lapak di depan ini? Oh iya. Udah akhirnya singkat cerita, beliau bisa berusaha di situ kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun ya Pak? Iya, sekitar 3 tahun. Tapi setelah itu beliau ini mungkin buka usaha di tempat lain dan tidak lagi melanjutkan usaha di situ, sampai kita tidak pernah ketemu lagi. Dulu anak-anak masih kecil-kecil ya Pak? Masih kecil-kecil. Kalau nggak salah sekarang udah gede-gede. Nah kemarin Pak Pendeta ketemu di Grand Resident, katanya kenal nggak ini? Saya bilang wah nggak mungkin nggak kenal. Kalau saya nggak kenal ini dia pasti cari saya nanti. Kenal. Udah, berarti ini maunya Tuhan nih, kita bisa ketemu kembali. Nah, puji Tuhan lah hari ini Pak Dunan bisa ada di tempat ini bersama-sama beribadah dengan kita. Dan harapan saya dan harapan kita semua, Pak Dunan, tidak hanya hari ini Pak. Kalau bisa, ayo kita saling menguatkan di tempat ini. Mungkin ini tempat pengembalaan yang Tuhan berikan untuk kita. Ayo kita bersama-sama beribadah di sini Pak. Juga adik yang bersama-sama dengan Pak Dunan. Kalau mau ngambil bagian dalam pelayanan di sini, talenta apa yang kita punya, ayo kita akan melayani di sini. Ini gereja sedang kita perluas ke depan. Mudah-mudahan dengan Tuhan izinkan nanti gereja yang diperluas, Tuhan juga akan kirimkan jiwa-jiwa. Nah sekarang Tuhan sudah mulai, Tuhan kirimkan kawan lama untuk bisa bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema, masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat minggu yang lalu apa? Jangan jadi kulkas. Hari Jumat apa temanya? Jangan masuk kulkas lagi. Artinya hari Minggu itu jangan jadi kulkas. Jangan engkau beku hati, jangan engkau dingin hati. Ya, kenapa? Karena yang dingin itu tidak berikan dampak apa-apa. Nah, hari Jumat temanya jangan masuk kulkas lagi. Jangan kembali lagi. Engkau sudah kehadirat Tuhan. Engkau sudah memiliki roh kasih yang menyala-nyala, jangan beku lagi. Jangan masuk kulkas lagi. Artinya berarti kita udah stay nih. Kita udah oke nih. Nggak ada yang mengganggu lagi. Kita udah tetap dalam keputusan kita memiliki kasih dan memiliki roh yang menyala-nyala. Haleluya. Nah, hari ini kita lanjutkan. Capek iya, menyerah tidak. Baca 1 2 3. Capek iya, menyerah tidak. Ini lanjutan tema yang berkesinambungan. Karena saya tahu saya akan menyampaikan firman Tuhan di sini melihat kondisi-kondisi jemaat dan apa yang kita alami saat ini. Saya percaya dan saya yakin kita ini semua bukan orang yang santai-santai. Kita ini semua orang yang capek berjuang hidup. Iya Pak Dunan? Ini contohnya Pak Dunan ini loh. Saya tahu kehidupan beliau.
perjuangan beliau, ya, pergumulan beliau. Saya tahu pergumulan beliau seperti apa. Saya rasa kalau beliau bisa ada sampai sekarang ini, itu juga satu kemurahan. Dan kalau ditanya ke beliau sekarang, Padunan, capek nggak menjalani kehidupan ini? Kalau ditanya, nggak mungkin Padunan bilang, enggak, santai aja, enak aja kok. Santai-santai aja. Kalau ditanya pasti beliau bilang, aduh, kalau waktu bisa diputar, saya mau bilang, janganlah. Hidup ini begitu sulit. Hidup ini begitu susah. Berat kehidupan ini. Tapi puji Tuhan, hari ini bisa beliau ada di tempat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kenapa? Ini dah. Walaupun mengalami capek, tapi saya lihat beliau tidak pernah menyerah. Jadi orang jangan manja, jangan cengeng. Sedikit mengalami kesulitan, sedikit mengalami pergumulan hidup, langsung down. Sedikit mengalami tantangan, langsung hilang. Tapi puji Tuhan, saat ini di tengah-tengah kita ada salah satu contoh seperti Padunan nih, Pak Guru juga. Saya lihat juga Pak Guru begitu banyak pergumulan-pergumulannya. Tapi hari ini orang-orang hebat ini ada di tengah-tengah kita sampai saat ini. Nah, ini menjadi panutan bagi kita. Sekali lagi, jangan menjadi orang cengeng. Jangan menjadi orang yang manja. Sedikit saja tantangan hidup, kesulitan hidup, langsung mundur, langsung hilang dari hadapan Tuhan dan tidak mau berbuat apa-apa. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Galatia pasal 6 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan apa? Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Coba perhatikan itu. Kalau engkau tidak jemu-jemu, artinya tidak berhenti, tidak menyerah. Apa janjinya di situ? Kita akan menuai. Banyak di antara anak-anak Tuhan pengen cepat-cepat menuai, tapi sebentar sudah menyerah. Pengen cepat kaya, pengen cepat enak, pengen cepat senang. Kalau bisa di rumah itu kipas-kipas, duit datang berhamburan, nggak mau kerja. Ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, "Hei, jemaat Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Nanti kalau sudah tiba waktunya, engkau akan menuai. Kalau engkau tidak menjadi lemah." Artinya kalau engkau menjadi lemah, engkau menyerah, jangan mimpi bisa menuai. Itu maksudnya Rasul Paulus di sini. Nah, mari Bapak Ibu coba perhatikan. Ada salah satu tokoh dalam Alkitab. Siapa namanya? Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini adalah nabi yang dipakai Tuhan. Dan dia salah satu orang yang terangkat ke surga. Ya. Nabi Elia ini mengalami namanya itu adalah kelelahan mental, fisik dan spiritual. Itu burnout ini. Kelelahan mental, fisik dan spiritual. Bukan hanya capek, tapi ini sudah kelelahan mental, bertumpuk-tumpuk dalam dirinya, dalam hidupnya, kelelahan yang luar biasa. Mentalnya kah, fisiknya juga, dan spiritualnya juga. Kalau mau tahu ceritanya, kalau mau tahu ceritanya di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 8. Ini cerita tentang Elia di Gunung Karmel. Peristiwa besar di Gunung Karmel. Jadi ceritanya gini. Gunung Karmel ini ada di Israel Utara, di wilayah Israel Utara. Rajanya adalah Ahab. Dan istri daripada Ahab ini namanya Isabel. Nah, Israel Utara ini syarat dengan penyembahan-penyembahan berhala luar biasa. Dan mereka ini semua hampir sudah meninggalkan Tuhan. Walaupun masih banyak yang percaya kepada
Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Masih banyak yang percaya kepada Allah Israel. Tapi sebagian besar itu sudah menyembah Baal, menyembah dewa-dewa Baal. Sudah meninggalkan Tuhan. Nah, ini si Ahab sedang santai-santai di istananya, lagi duduk-duduk nih, si Ahab. Tiba-tiba datang si Elia. Nah, biasanya kalau menghadap raja itu kan harus tunduk dulu. Coba kalau kita ketemu, nggak usah presiden lah, ketemu wali kota aja kita nunduk dan begitu sopan. Permisi, izin Pak Wali, izin Pak Gubernur, izin Pak Presiden, pasti begitu. Apalagi pada saat itu raja itu dihormati sekali. Tidak menghormati, dibunuh. Tidak dihormati, bisa dipenggal. Datang si Elia menghadap Raja Ahab. Bukannya tunduk, bukannya hormat, dia bilang apa? Raja Ahab, demi Allah yang hidup, tidak akan terjadi embun, tidak akan ada hujan setahun ke depan, kecuali aku yang memperkatakannya. Coba, seorang raja yang disanjung-sanjung, diagung-agungkan, datang ini mereka bilang ini orang songong ini. Tiba-tiba datang menghadap, raja, tidak akan terjadi lagi hujan, tidak akan terjadi lagi embun di negeri ini, di wilayah ini, kecuali aku yang memperkatakannya. Songong ini orang ini. Marah Ahab sebenarnya. Di sebelahnya ada Izebel, istrinya. Izebel juga marah. Ini bukannya hormat kepada raja. Lalu perhatikan apa peristiwa yang terjadi di Gunung Karmel itu. Mereka bilang apa? Siapa itu Allah Israel? Siapa itu Allah yang hidup? Kita yang nggak kenal. Akhirnya Elia bilang begini, ayo kita bertarung. Siapa Allah yang benar? Siapa Allah yang hidup? Allah Israel atau Allah ilah daripada nabi-nabi Baal? Apakah Baal itu Allah yang benar? Ayo kita bertarung. Gimana pertarungan mereka? Kita akan mempersembahkan lembu jantan kepada Allah kita masing-masing. Kita akan membakar lembu jantan tanpa pakai api. Jadi kita minta kepada Allah kita masing-masing, turunkan api. Siapa nanti yang menurunkan api, berarti itu Allah yang benar. Oh ya? Kata dewa-dewa, kata nabi-nabi Baal, apa? Siap, kita akan laksanakan. Mereka melakukan itu, mereka membakar lembu jantan di mezbah. Pertama, yang melakukan siapa? Nabi-nabi Baal. Dari pagi sampai petang, mereka teriak-teriak mengatakan, hai Baal, turunkanlah api. Mereka keliling-keliling, mereka mengelilingi itu mezbah itu dari pagi sampai petang. Sampai Elia mengejek mereka. Elia bilang apa? Mungkin dewamu itu lagi tidur kali, belum bangun. Sambil mengejek. Ayo bangunin, yang kencang lagi, ayo yang kencang. Sampai nabi-nabi Baal ini mereka menyanyak-nyanyak tubuh mereka sampai berdarah-darah. Sampai petang nggak turun-turun juga itu api. Menyerah, mereka menyerah, udah menyerah. Nah, tiba lagi giliran Elia. Apa kata Elia? Nah, ini panjang ini, jadi saya harus baca ya. Apa kata Elia? Udah saatnya giliran saya ya, giliran saya. Kata Elia begini, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah ya Tuhan yang Allah, dan Engkaulah yang membuat hati mereka kembali kepadamu. Turunkanlah api ya Allah. Enggak hitungan detik, langsung turun api di mezbah itu. Dan tahu nggak, api turun di mezbah itu, tapi tidak membakar yang lain, hanya mezbah itu dia bakar, dan terbakarlah itu lembu jantan. Apa kata Elia? Gimana? Sah? Berarti Allah Israel Allah yang hidup. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Sah, Allah Israel Allah yang hidup. Apa kata Elia? Rakyat Israel, tangkap semua nabi-nabi Baal ini, bawa mereka ke
sungai Kerit, penggal kepala mereka. Jadi pada saat itu nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang dibawa ke pinggir sungai Kerit, dan disitulah dibunuh-bunuhi 450 orang nabi-nabi Baal. Saudaraku, dengan kejadian ini Izebel marah. Bukannya dia mengakui bahwa memang benar Allah Israel itu Allah yang hidup. Marah dia. Akhirnya dia mengejar si Elia. Dia pengen membunuh Elia. Kamu ini merusak rencana saya. Kenapa Izebel marah? Karena Izebel ini adalah istri daripada Raja Ahab. Dia penyokong, dia pelindung daripada nabi-nabi Baal ini. Akhirnya Raja Elia kabur, dia lari, dia pergi ke padang gurun untuk menuju kepada Gunung Horeb. Dia pergi ke padang gurun. Dan saudaraku, mau tahu nggak? Untuk melawan nabi-nabi Baal ini udah begitu capek ini si Elia. Udah begitu lelah. Ya. Setelah itu di padang gurun, tahu sendiri di padang gurun kan nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi apa yang terjadi di padang gurun? Allah memelihara Elia. Allah memelihara Elia melalui apa? Pertama, dia memelihara Elia dengan mengirimkan makanan sepotong roti dan daging melalui burung gagak selama di padang gurun. Terus ketika dia haus, Tuhan juga siapkan air bersih di sungai, ada sungai di situ namanya. Tuhan sediakan air bersih di situ. Jadi Elia itu walaupun di padang gurun, dia tidak kekurangan makanan, dia tidak kekurangan minuman. Dan begitu capeknya itu si Elia ini, dia sudah capek mengalahkan 450 dewa-dewa Baal, nabi-nabi Baal, dikejar-kejar lagi sama Ratu Izebel. Coba saudaraku sekalian, kalau kita di posisinya Elia, mungkin kita bilang kita menyerah, pasrah. Tapi apakah Elia menyerah? Dia melarikan diri ke gunung yaitu di padang gurun menuju Gunung Horeb. Selama berapa lama? 40 hari, 40 malam. Begitu capek, begitu lelahnya si Elia ini. Tapi pertanyaannya, apakah Elia menyerah? Elia tidak menyerah. Elia tidak menyerah, saudaraku sekalian. Makanya tadi saya katakan, kita jangan jadi orang manja. Jangan jadi orang yang cengeng. Sedikit-sedikit nyerah. Sedikit-sedikit lelah. Sedikit-sedikit tidak mau. Sedikit-sedikit merasa tidak kuat. Elia, meskipun dia mengalami banyak tantangan kehidupan, dia mau dibunuh, menghadapi dewa-dewa, nabi-nabi palsu, tapi Elia tidak menyerah. Kenapa Elia tidak menyerah? Ada Tuhan yang memulihkannya, saudaraku sekalian. Ada Tuhan yang memulihkannya. Kalau kita benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan, kita lakukan semuanya itu dengan benar, maka sesulit apapun kehidupanmu, Tuhan tidak akan biarkan. Lihat Elia, dia di padang gurun, Tuhan pelihara dia. Melalui burung gagak, dia kirimin daging, sepotong roti dan daging setiap pagi dan setiap petang. Selama di padang gurun, Tuhan siapkan dia air minum, air bersih. Tuhan pelihara. Lalu saudaraku, kenapa Elia ini tidak menyerah? Karena ada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita tidak menyerah, kita tetap pasrah di tangan Tuhan, melakukan yang benar. Maka ingatlah, walaupun secara fisik kehidupanmu sulit, tapi Tuhan tetap ada untuk memulihkan kita. Seperti Elia ini. Ketika Tuhan melihat Elia seperti itu, apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan dapat datang mengkhotbahin dulu? Enggak. Tuhan datang memulihkan Elia. Dia menyuruh Elia makan, dia menyuruh Elia minum dan tidur sampai Elia memiliki kekuatan untuk berjalan ke Gunung Horeb atau ke Gunung Allah. Jadi kalau kita sebenarnya tidak menyerah, walaupun secara fisik capek, tapi kita tidak menyerah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memulihkan
apapun kondisi kita. Kalau ini terjadi kepada Elia, kenapa nggak terjadi dengan kita? Kalau kita bisa sungguh-sungguh seperti Nabi Elia ini. Elia memiliki kekuatan berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari, 40 malam. Elia bisa berjalan sampai ke gunung Allah itu. Coba kalau kita, ya, Tuhan, capek hidup ini Tuhan. Masalah yang satu belum selesai, udah datang lagi masalah yang lain. Masalah saya sendiri aja belum selesai, udah masalah lagi istri. Masalah istri belum selesai, anak-anak lagi masalah. Belum selesai juga masalah usaha. Kacau semua Tuhan. Capek, menyerah. Disitulah banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena capeknya, karena kelelahannya tidak diserahkan kepada Tuhan, tapi menyerah, berhenti. Ya. Elia tidak menyerah. Sampai dia memiliki kekuatan sampai ke gunung Horeb itu. Ke gunung Allah. Dan Allah bilang apa kepada Elia? Elia, kamu tidak sendirian. Masih ada kok ribuan orang Israel yang setia kepadamu. Haleluya. Tuhan mengatakan kepada kita kalau kita setia. Hai anak-anakku, engkau tidak sendirian. Ada aku. Ada malaikat-malaikatmu, malaikat-malaikatku menyertai engkau. Asal hatimu bersih. Asal engkau jujur. Asal engkau hidup benar. Jadi ini sebenarnya Tuhan sedang meyakinkan kita ini saudara. Kalau kita memiliki hati yang bersih, hidup yang bersih, ya, hidup yang benar, maka Tuhan mengatakan engkau tidak sendirian. Mungkin engkau sedang jatuh, sedang capek, engkau sedang lelah, tapi engkau tidak sendirian kok. Aku nanti akan memulihkan engkau. Ya. Haleluya. Siapa yang percaya dengan firman Tuhan, angkat tangan buat Tuhan. Semua kita semua dipulihkan. Haleluya. Semua kita semua dipulihkan. Milikilah hati yang bersih, hidup yang benar, maka engkau akan dipulihkan seperti Elia. Saudaraku, adakah yang merasa minggu ini pelayananku capek? Aduh, capek nih pelayanan. Melayani terus, belum lagi ibadah hari Jumat, belum lagi ibadah anak muda, ibadah hari Sabtu, belum lagi doa pagi, aduh, capek. Belum lagi hari Minggu, nggak datang hari Minggu di WA sama gembalanya, di WA sama Pak Guru, sama Pak Pendeta. Saya mau cari alasan apa ya? Capek rasanya. Haleluya. Saya khawatir di setiap hari Sabtu itu udah mulai cari-cari alasan dia tidak mau ibadah. Besok pasti ditanya ini. Alasannya kira-kira apa ya? Kemarin alasannya, saya udah catat kemarin alasan kemarin apa. Jadi besok alasannya apa lagi? Saudaraku, adakah yang merasa minggu ini pelayananku capek? Ada yang merasa doaku kering. Tuhan, aku doa terus tapi kok kering ya? Kayaknya nyambung ini sama Tuhan. Kok nggak ada koneksinya sama Tuhan nih? Kenapa ya Tuhan? Ada yang nggak di antara kita? Ingat saudaraku, 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dikatakan, Elia pun pernah bilang, cukup Tuhan, ambil nyawaku. Itu karena Elia sudah capek. Elia juga manusia, walaupun dia nabi, tapi dia juga mengeluh. Dia mengatakan, cukup Tuhan, ambil saja nyawaku, aku tidak sebaik nenek moyangku. Udah Tuhan, saya menyerah, tidak kuat. Di Israel Utara, 450 Nabi Baal udah dibantai sama Elia. Tapi masih ada 400 lagi Nabi palsu namanya Asera. Ada 400 lagi, jadi jumlah mereka semua 850 Nabi palsu. Kalau sampai dia balik lagi ke sana, bisa-bisa Elia aja dibantai. Jadi Elia itu sudah, Tuhan cukup Tuhan, ambil saja nyawaku Tuhan.
Aku tidak sebaik nenek moyangku. Tapi perhatikan ini. Tuhan nggak marah saya, saudara, kita semua mengatakan capek. Itu manusia. Tapi Tuhan marah kalau kita mengatakan jemu dan berhenti. Itu tadi namanya menyerah. Tuhan marah kalau kau menyerah. Kalau bilang capek, kata Tuhan, wajar. Kamu kan manusia. Kamu punya keterbatasan. Kamu punya keterbatasan energi, tenaga, wajar. Tapi kalau engkau bilang jemu, kalau engkau bilang berhenti, kalau engkau bilang menyerah, engkau tidak layak di hadapanku. Makanya jujur, saya salut loh sama padunan ini. Bukan saya ulang-ulangi padunannya. Sebelum padunan masuk ke sini pun saya sering nyinggung padunan. Saya salut loh. Karena saya tahu pergumulan beliau ini. Bagaimana kemarin waktu sebelum ibu sakit, pergumulan bapak sama anak-anak kan ya. Bagaimana pergumulannya? Luar biasa. Saya bilang sama beliau waktu ngomong sama saya di klinik, Pak, kalau saya di posisi bapak mungkin saya udah menyerah, Pak. Yang satu begini, yang satu begitu. Benar nggak, Pak? Saya bukan ngada-ngada ya, Pak. Udah mulai sedikit anak-anak baik. Ibu sakit. Gula. Makanya kemarin waktu Pak Pendeta posting di grup, saya bilang, gimana ibu istrinya beliau? Masih sehat kan? Oh puji Tuhan sehat. Wah, gue bilang, luar biasa. Saya ingat dulu ibu gembala waktu bersih-bersihkan luka gulanya ya. Saya bilang sama ibu gembala, aduh berat ini mami. Kata istri, ya kalau Tuhan yang bilang sembuh ya sembuh. Benar kejadian, akhirnya sembuh juga. Luar biasa loh pergumulan. Tapi sampai saat ini beliau ini bisa berdiri. Bisa berdiri kokoh. Mungkin kalau di antara kita seperti itu ada yang udah ambruk. Saya pun belum tentu sekuat itu. Beliau sekarang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan senang hal seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan katakan, kalau kamu capek, wajar. Tapi kalau kamu menyerah, kalau kamu jemu, Tuhan marah. Katakan di kiri kananmu, jangan menyerah. Nah, ini si Ote ngomong sama Bapak Tomenya sambil pegang lehernya lagi, jangan menyerah. Itu kayak penyiksaan tuh. Nanti wajah janganmu diputus loh sama Bapak Tomenya. Jangan menyerah. Ya Pak Dunan, saya belajar dari senior, jangan menyerah Pak. Jangan menyerah. Capek wajar manusiawi, tapi menyerah itu tidak. Ada 3 hal penting dalam menyikapi capek rohani. Yang pertama apa? Akui capeknya, jangan dipendam. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalau kita capek, akuilah engkau capek. Sama siapa engkau mengaku capek? Pertama, aku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku capek. Kenapa? Biar Tuhan mengisi kembali, men-charge kembali hidupmu supaya engkau kuat. Dan kalau engkau mau curhat, curhatlah sama orang-orang yang bisa dipercaya. Siapa itu? Boleh curhat sama hamba Tuhan. Itu pun hamba Tuhan yang dipercaya ya. Sekarang juga ada hamba Tuhan yang ngomong kemana-mana. Ada juga hamba Tuhan yang tidak bisa menjaga rahasia jemaat. Ngomonglah sama hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Ngomong sama teman seiman yang bisa dipercaya. Aku capeknya, jangan dipendam. Soalnya kalau dipendam itu bisa meledak nanti. Dan kalau sudah meledak, yang terjadi apa? Kita sendiri yang rusak. 1 Raja-Raja pada 19 ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri, ini Elia, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Wajar. Nabi Elia pun utusan Tuhan, dia pun mengaku capek, menyerah. Ambillah nyawaku Tuhan. Jadi kita yang bukan nabi, jangan sok-sokan bilang, oh nggak capek kok, biasa aja. Santai, santuy. Tapi di belakang nangis. Masuk kamar mandi nangis. Nggak kuat hidup ini. Aku pengen menggantung diriku di pohon terong.
nggak kuat nih. Aku pengen bunuh diri, lompat di kolam renang. Nggak usah sok-sokan. Kalau capek-capek, datang sama Tuhan. Elia aja ngaku kok. Ya Pak Marapan. Haleluya Pak Marapan. Amin. Soalnya kalau Pak Marapan udah bilang amin, terjadi Pak. Saudaraku, di Gunung Karmel, Elia menang besar. Dia membantai 450 orang, nabi-nabi Baal. Tapi satu ancaman Isabel bikin dia lari. Dan Isabel ini istri Ahab. Dia mengancam Elia, Elia, kamu merusak semua rencanaku. Nabi-nabi Baal ini semua di bawah perlindunganku. Bunuh dia. Kayak drama Cina kan. Pengawal, tangkap dia. Tangkap. Semua pada pasti nonton Racun inilah. Ya. Kecuali saya sesekali doang. Ya. Racun itu semua lagi apa ya? Lagi mendunia ya. Lagi mendunia. Saya kemarin naik di mana kemarin ya? Saya naik busway atau di mana? Saya kira cuma saya sendiri yang nonton Racun di busway. Saya lihat kiri kanan, boh, Racun semua. Jadi Racun itu kan kalau ada yang mengancam, pengawal, tangkap dia, seret dia, bunuh dia. Nah, mungkin juga begitu Isabel ini. Kejar Elia, bunuh dia. Jadi Elia itu begitu burno, tertekan mentalnya, fisiknya, spiritual. Saudaraku, para pelayan, worship leader, orang tua ini, Pak Guru orang tua, Pak Dunan orang tua, Pak Pendeta orang tua, Pak Maharapan orang tua. Ya, mungkin kita capek, Pak. Lelah. Itu manusiawi. Ya. Roh kita boleh bersemangat, tapi tubuh dan jiwa ada batasnya. Pasti. Itu manusiawi. Ini saya berikan ilustrasi di seperti handphone, kalau baterainya tinggal 1%, itu nggak bisa dipaksa kerja keras, nggak bisa dipaksa lagi untuk telepon. Nggak bisa. Supaya bisa harus di charge. Jadi kita yang sudah lelah fisik, hati, supaya kita bisa kuat kembali harus di charge. Makanya datanglah kepada Tuhan. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan bagaimana caranya supaya api itu terus membara. Ada 3 jenis kayu bakar kemarin apa? Mezbah pribadi, doa, firman, komunitas. Harus bergaul dengan komunitas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, komunitas-komunitas rohani. Justru itu yang bisa membakar semangatmu, itu yang bisa membakar rohmu, itu yang bisa membakar kasihmu. Dan pelayanan, dengan engkau melayani juga ini membakar kasihmu, membakar rohmu, supaya engkau berapi-api, berkobar-kobar kembali. Akui capeknya, jangan dipendam. Yang kedua, bahayanya capek yang gak dibawa ke Tuhan. Ini masalahnya. Capek, tapi dia gak bawa ke Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Tadi dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tadi dikatakan, kalau engkau menyerah, maka engkau tidak akan menuai. Tapi kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, engkau setia berbuat baik, maka dikatakan, nanti pada saatnya, tibalah saatnya engkau akan menuai. Haleluya. Kata Dedi, kapan saya menuai? Dari kecil, dari kakekku pun dulu khotbah-khotbah begini, belum menuainya sampai sekarang. Tunggu Dedi, tunggu. Sebentar lagi kalau kau skripsikan itu, tuain itu. Amin. Kalau lulus. Makanya belajar biar lulus. Ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Capek itu sama dengan jemu, jemu sama dengan lemah,
lemah itu berhenti dan berhenti balik ke kulkas lagi. Masih ingat kulkas? Kalau sudah berhenti, sama artinya kita kembali lagi ke kulkas. Kulkas itu jadi dingin, jadi beku. Kalau sudah kembali ke kulkas, berarti kita sudah tidak memberikan dampak apa-apa ke orang lain. Ingat contoh kemarin, air panas, air dingin, kita masukin 2 teh celup, mana yang berwarna? Air panas, yang dingin tidak berwarna. Jadi sama, kalau kita punya hati yang dingin, maka engkau tidak berdampak kepada orang lain. Engkau melihat orang di situ susah, kita bilang apa? Salah sendiri. Makanya jadi orang itu jangan susah dong. Susah jangan ngajak-ngajak orang lain. Nggak ada kasih dalam hatinya. Bahaya orang meninggalkan Tuhan. Ingat, bukan karena dosa besar, tapi apa? Karena capek yang dibiarkan. Capek yang dibiarkan, masalah rumah tangga, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan, lelah. Lalu dia nggak bawa ke Tuhan, dibiarkan itu capek, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak adil, capek Tuhan bukannya menolong. Udah tahu hidup saya begini, bukannya Tuhan datang nolong. Tapi bagaimana Tuhan tolong kalau tidak datang kepada Tuhan? Bawa capekmu ke perapian Tuhan. Ingat kembali khotbah saya hari Minggu, ketika api itu kita dekatkan dengan kulkas, maka es batu di dalam kulkas itu akan mencair. Sama saudaraku sekalian. Ketika kau memiliki hati yang beku, hati yang dingin, engkau dekatkan dengan api, artinya engkau menghadap hadirat Tuhan, engkau mencari Tuhan, maka hati yang dingin ini, hati yang beku ini akan meleleh dan akan hilang. Jangan dipertahankan hati yang beku, jangan dipertahankan hati yang dingin. Ketiga, solusinya adalah istirahat di perapian, bukan di kulkas. Istirahat di perapian, artinya mendekat ke hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Bakar apimu dengan 3 kayu bakar tadi. Mezbah pribadi, komunitas, dan apalagi melayani Tuhan. Bakar apimu sehingga api rohmu, api kasihmu itu bisa menyala kembali. 1 Raja-Raja 9 ayat 5 sampai 8. Di sini Elia, Allah memberikan dia apa? Tidur, makan, dan suara Tuhan yang lembut. Ada 3 cara mencharge di perapian. Yang pertama itu ini, istirahat beneran. Istirahat beneran ya. Kalau kita sudah capek, istirahatlah. Sabat, tidur, dan cut off HP. Ada nggak yang tidur masih nonton YouTube? Angkat tangan. Yang pertama angkat tangan berarti itu orang jujur. Nih. Ada yang tidur sambil nonton HP? Ini jujur loh, ini jujur nih. Saya sendiri. Nah, berarti kalau nggak jujur, ya berarti saya termasuk di sini orang benar. Haleluya. Itu masalahnya. Ada orang yang tidur tapi masih nonton HP. Dilarang tidur, tutup pakai selimut tapi di dalamnya. Nih katanya, saya nggak tahu ya, Niel ya. Jangan lagi ya Niel, nanti matanya rusak. Nah, istirahat beneran, itu cara mencari di perapian. Biar kelelahannya itu bisa hilang. Apalagi makanan rohani, firman yang simple, bukan berat atau puji-pujian. Nah ini, jangan juga orang lagi capek sampaikan pengajaran. Tahu nggak, pengajaran Tuhan seperti ini? Jangan itu dulu. Firman yang simple aja. Jangan yang berat-berat. Kalau bisa sampai nyanyi pujian, itu bisa mencharge kembali. Dan ingat panggilan Tuhan. Tuhan yang bilang, masih ada pekerjaan, ada tujuan. Kalau kau mengingat ini, maka capekmu akan hilang. Tuhan, masih banyak pekerjaan, masih banyak pelayanan. Kalau di pikiranmu ada seperti itu, maka hilanglah capekmu itu. Itu cara kita mencharge. Penutup saudaraku sekalian, perhatikan, ini penutupnya. Jangan jemu-jemu, panenmu dekat. Artinya jangan menyerah. Panenmu dekat. Mungkin Anda sudah nyiram,
sudah nyangkul, udah capek banget. Tapi Tuhan bilang begini, jangan berhenti 1 meter sebelum panen. Karena kalau kamu nggak menjadi lemah, kamu akan menuai. Amin. Ingat ya, capek boleh, tapi menyerah jangan. Kalau engkau tidak menyerah, suatu saat nanti engkau akan menuai. Itu janji Tuhan kepada kita. Tapi kalau engkau menyerah, di situ Tuhan marah dan kita tidak bisa mendapat apa-apa. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, marilah kita di tempat ini menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang hebat. Tadi saya sudah memberikan contoh di ruangan ini, Pak Guru, Pak Dunang. Saya tahu beliau-beliau ini mereka menghadapi banyak pergumulan kehidupan. Tapi sampai saat ini beliau-beliau ini bisa ada di tengah-tengah kita. Ini menjadi contoh teladan bagi kita. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyadari kalau saya tinggalkan Tuhan, apa untungnya? Justru inilah tempat saya untuk datang mengadu kepada Tuhan. Datang minta tolong kepada Tuhan untuk bisa mencas kembali roh saya, kasih saya untuk bisa menyala kembali. Harus dekat kepada Dia, dekat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa kuat dan hati yang beku, hati yang dingin bisa hilang, bisa mulai kembali. Jadi saudaraku sekalian, ayo jangan menyerah. Tetap berusaha, tetap setia, dan carilah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.